kemudian menjadi pundi-pundi pahala, tambahan pahala bagi almarhum yang telah meninggalkan kita. Karena kenapa? Hakikat kehidupan dunia ini adalah sifatnya fana. Makanya telah dibahasakan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tiadalah kehidupan dunia ini hanyalah sekedar senda gurau, hanyalah sebuah kehidupan yang nisbi, di mana manusia yang mempertuhankan kehidupan dunianya itu pada akhirnya nanti akan mengalami penyesalan ketika masuk di dalam kuburnya. Karena kenapa? Sudah memandang ternyata apa yang selama ini dialami oleh di dunia, yang ia kerjakan dunia, namun tidak pernah menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penyesalan yang paling luar biasa selain manusia ingin kembali ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa akum minas shalihin. Kata mereka yang sudah meninggal dunia, seandainya jalan masih ada jalan ya Allah, aku kembali ke dunia, fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Yang mereka minta bukan untuk berpuasa, yang mereka minta bukan untuk salat, yang mereka minta bukan untuk yang lain, tetapi yang mereka minta fa asaddaqa wa akum minas shalihin, hanya karena mau berinfak, bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Maka untuk menambah pundi pahalanya beliau, orang yang ditinggalkan boleh kita menyumbang, boleh kita bersedekah atas namanya beliau. Akan lebih baik lagi dan lebih luas lagi apabila keluarga yang ditinggalkan meniatkan seluruh kebaikan yang diperoleh tertuju kepada almarhumah. Jangan takut kehabisan pahala, karena kalau kita memberi 1, maka Tuhan akan memberikan 10, bisa sampai 700, tergantung dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Maka manusia yang hidup di dunia ini adalah tempat kita berproses, di mana semua manusia meyakini akan ada akhir kehidupan, tetapi tidak semua manusia meyakini bahwa kehidupan di alam selanjutnya sangat dipengaruhi oleh kehidupan dunia kita sekarang ini. Makanya kalau mau memperbaiki bentuk hakikat kita di akhirat, maka perbaikilah amalan-amalan ibadah kita di dunia. Karena Syekh Al-Imam Ibnu Arabi, yang salah seorang guru besar ulama sufi, beliau pernah berkata, Allah menciptakan di dunia ini apel, Allah juga menciptakan di dunia ini kambing, Allah juga di dunia ini menciptakan manusia. Apel akan kembali kepada Allah sebagai apel, kambing akan kembali kepada Allah sebagai kambing, tetapi manusia kembali kepada Allah belum tentu menjadi manusia. Makanya banyak manusia yang nantinya akan dihinakan di akhirat. Karena kenapa? Menyia-nyiakan amal kebaikan di dunia. Maka selagi napas masih di kandung badan, jangan sampai terlewatkan napas kita selain daripada berbuat kebaikan, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua amal perbuatan yang kita kerjakan di dunia nanti akan tampak di akhirat. Dan ternyata di alam barzah orang akan menyesal, orang yang berbuat baik akan menyesal, apalagi yang tidak berbuat baik. Hanya saja bentuk penyesalan mereka berbeda. Kalau orang-orang yang baik menyesal, dia hanya berkata, seandainya masih banyak amal kebaikan yang aku lakukan, tentu akan lebih banyak kebaikan yang aku lihat. Tetapi mereka yang kemudian menyesal karena tidak membawa keimanan, keluar meninggalkan dunia tanpa keimanan, sangat disayangkan, karena mereka ingin kembali ke dunia, tetapi tidak ada lagi jalan. Karena kenapa? Telah tertutup karena dibatasi oleh usia. Maka hari ini kita mengantar orang ke kuburan, suatu saat nanti kita juga akan diantar seperti demikian. Maka jangan sampai kita menyaksikan banyak orang meninggal di sekitar kita, tapi kita tidak mampu mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah mendahului kita. Itu penting untuk kita lakukan agar supaya senantiasa muhasabah diri, introspeksi diri, untuk senantiasa menanamkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di dalam diri kita. Karena orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala itulah akan menjadi dekat kepadanya. Bagaimana caranya? Mencintai amal kebaikan, lalu kemudian berusaha meninggalkan segala amal-amal keburukan, karena tidak ada yang memperoleh kebaikan itu selain daripada orang yang berbuat. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang memperoleh keburukan itu selain daripada orang yang berbuat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu, kata Allah. Wa in asatum falaha. Begitu pula sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan, tidak ada tempat kembali keburukan itu selain kepada kita. Maka jangan sampai kita diciptakan di dunia sebagai manusia, tetapi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai binatang, bahkan bisa lebih hina daripada binatang. Makanya di dalam Al-Quran dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dengan batu. Manusia masuk neraka karena kenapa? Karena ia bersalah. Tetapi kenapa batu disinggung di dalam Al-Quran? Batu yang di situ yang dimaksud adalah makna kiasan adalah manusia yang jiwanya seperti batu atau manusia yang berjiwa-jiwa tambang. Tidak mau mendengarkan nasihat agama, disuruh datang untuk kemudian berbuat kebaikan, tidak akan datang. Maka orang tersebut akan dibangkitkan di akhirat dalam kondisi sehina-hinanya, yakni menjadi jiwa-jiwa tambang atau menjadi batu, menjadi bahan bakar api neraka. Semoga kita dijauhkan dari hal yang seperti demikian. Amin. Lalu kemudian yang terakhir kami ingin sampaikan, almarhumah jangan sampai memiliki sangkut pautan hutang piutang di dunia, ataukah kemudian ada yang pernah disakiti hatinya, apakah disengaja atau tidak, maka terbuka bagi kita untuk senantiasa memaafkan beliau. Yang sangkut pautan dengan utang, maka hubungilah keluarganya. Karena kenapa? Kalau manusia kembali kepada Allah dalam kondisi membawa utang, maka dia akan tergantung antara langit dan bumi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hutang itu tidak terbayarkan. Maka jangan dan hati-hati apabila ada sangkut paut kita di dunia, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam minallahi musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.